A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi baitin nubuwah. Alhamdulillah malam ini dengan izin Allah sudah pukul 22:30. Video ini, siaran langsung ini dibuat untuk memenuhi tugas dalam ujian lisan di Pondok Mahasantri Khatamun Nabiyyin Jakarta. Untuk hari ini adalah ujian pelajaran Jami'us Sadat, pelajaran akhlak irfani. Kebetulan saya mendapatkan pada bab ghadab. Langsung saja mungkin saya coba bacakan. Ini pada bab ghadab ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ghadabu huwa kaifiyatu nafsaniyah mujibatu li harakati ruh min dahil ilal kharij lil ghalabah wa mabaduhu syahwatul intiqam wa huwa min janibil ifrat wa idha istadda yujibu harakah anifah yamtali'u li ajliha ad-dimag wal a'sab min ad-dukhan al-mudlim fayastaru nurul aqli wa yad'afu fi'luhu walidha la yu'athiru fi sahibuhul wa'd wan nasiha bal taziduhul mu'adhah ghaldah wa shaddah. Qala ba'dul ulama al-akhlaq al-ghadabu sya'latun nar iqtasabat min narillahil muqadah illa annaha la tatlu illa alal afidah wa annaha al mustakinah fi tay al fuad istiknan al jamru tahta al roman wa tastakhrijuha hamiyatud din min qulubil mu'minin au hamiyatul jahiliyah wal qaibar wad tafin minal qulubil jabarin allatina laha ila syaitanil la'in haitsu qala khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Wa min sya'ni tin as-sukunu wal waqar wa min sya'n an-nar taladhi wal isti'ar thumma quwwatul ghadab tatawajjahu yang da thawranuha imma ila daf'il mu'diyat in kana qabla wuqu'iha au ila tashfi wal intiqam in kana ba'da wuqu'iha. Sahwatuha ila ahadi hadzain al amrayn walidatiha fihi wala taskunu illa bihi fa in sadara al ghadab ala may yaqdiru ayyan taqama minhu wa istish'ar bi iqdarihi alal intiqam in basata dam minal batin ila zahir wa ahmara laun wa huwa al-ghadabul hakiki wa in sadara ala malayatamakkan ayang taqam minhu law likaunihi fawqahu wa istish'ar
bil ya's anil intiqam yang qabada dam min adh-dhahir ila batin wa sara haznan wa in sadara ala may yashaq fil intiqam minhu in basata dam taratan aw yang qabada ukhra wa yahmaru wa yasfaru wa yadtarabu. Fasal al-ifrat wa tafrid wal i'tidal fi quwwatil ghadab. Pada penjelasan di awal mengenai ghadab itu sendiri, bahwa ghadab adalah satu kondisi kaifiyah ya, kondisi keadaan jiwa seorang manusia. Karena memang Jami' Sadat berbicara tentang akhlak irfani. Ghadab di sini adalah satu potensi, satu kondisi manusia, satu kondisi nafs. Nafs itu jiwa seorang manusia. Di sini dijelaskan bahwa bagaimana proses orang dapat menjadi marah, dapat menjadi emosi, kalau dalam bahasa kitanya ghadab. Jadi ada ketidaksesuaian, ada ketidakstabilan dalam jiwa gitu, sehingga muncul ada proses emosi amarah yang dinamakan ghadab. Sebenarnya ghadab merupakan satu potensi yang baik juga, tergantung bagaimana. Makanya di sini di bab selanjutnya adalah mengenai al-ifrat wa tafrid wal i'tidal fi quwwatil ghadab. Jadi ghadab itu adalah satu kekuatan, satu potensi yang Tuhan karuniakan kepada manusia, tetapi bagaimana kita memanage ghadab itu sehingga dapat menjadi kekuatan positif. Ghadab atau dalam bahasa kitanya marah gitu ya. Amarah ini ia merupakan anugerah. Tidak setiap amarah, tidak setiap ghadab ini adalah hal buruk, tetapi ghadab ini bisa dapat menjadi juga satu kekuatan positif di dalam diri kita. Bagaimana kita bisa memanage ghadab itu sendiri sehingga efeknya atau yang ditimbulkannya, akibatnya adalah hal-hal positif. Makanya di sini ada fas al-ifrat wa tafrid. Ifrat itu berlebihan, tafrid itu kurang. Kalau ifrat itu berlebihan, atau tafrid kurang. Wal i'tidal. Nah, di sini bagaimana kita bisa memanage ifrat, ya, bisa memanage ghadab, bisa memanage amarah, tidak ifrat, tidak tafrid, tetapi wal i'tidal. Di sini dijelaskan bagaimana ghadab yang melebihi, melampaui, ifrat wa tafrid wal i'tidal, bagaimana yang kurang, sehingga karena bahaya juga ketika kita tidak punya amarah gitu, diapa-apakan santai saja, tidak emosian, tidak apa, padahal ini adalah sesuatu yang perlu, tepat untuk marah, seharusnya marah. Ini makanya ghadab adalah satu kekuatan. Anasu fi hadhil quwa ala ifrati wa tafrid wal i'tidal. Manusia dalam kondisi ini dia punya ketiga kemungkinan. Ifrat dalam kekuatan ghadab ini, potensi ini, ghadab ini ada ifrat, ada tafrid atau i'tidal. Fal ifrat an taghliba hadhihi sifatu hatta yakhruju an ta'atil aqd wa syar' wa siyasatihima. Jadi yang dinamakan ifrat, fal ifrat di sini, fal ifrat. Maka bagaimana si ghadab itu dapat disebut ifrat? Ifrat adalah keluar, menguasai, antaglibu hadhihi sifat. Si sifat ini, si ghadab ini, si amarah ini menguasai, jadi dominasi. Amarah ini mendominasi sehingga keluar daripada ketaatan akal dan ketaatan syariat, sehingga si amarah ini membuat akal sehat tidak berfungsi lagi, hukum syar'i sudah tidak lagi diindahkan,
Ini kan menjadi bahaya ketika amarah berlebihan, berapi-api tanpa manajemen yang baik. Ghadab ini akan sangat berbahaya. Di sini ifrat, itulah ifrat. Wala tabqa lahu fikratu wa basira. Tidak tersisa dari dirinya itu pemikiran dan basirah itu ya penglihatan jiwa ya. Jadi tidak ada lagi, tidak tersisa di dalam dirinya itu timbangan akal, timbangan nurani, sehingga tidak sedikit kita lihat kasus-kasus pembunuhan karena berbagai problem, persoalan, atau tawuran, atau permusuhan, peperangan, pembakaran, pengusiran, dan lain sebagainya. Itu karena ada emosi-emosi atau amarah-amarah yang tidak termanage dengan baik. Wa tafrid ay yafqida hadhihi al-quwwah aw tad'if bihaitsu la ighdab amma yanbaghi al-ghadabu alaihi syar'an wa aqlan. Menarik sekali di sini. Dan tafrid, bagaimana tafrid? Tafrid itu adalah yafqida, faqada, kehilangan kekuatan marah. Bagaimana mungkin seseorang sudah kehilangan kekuatan amarahnya, sudah putus urat marahnya gitu. Bukan urat malunya, urat marahnya. Dia kehilangan kekuatan marah ini bihaisu dengan sampai pada dia seukuran tidak marah, padahal dia harusnya marah gitu. Seharusnya dia tuh dalam kondisi marah, tapi dia kehilangan kekuatan untuk marah. Sudah tidak lagi punya kekuatan untuk marah, padahal ada dalam kondisi yang mengharuskan dia marah secara akal dan secara syar'i. Maksudnya bagaimana secara akal dan secara syar'i kita marah? Secara akal kita tahulah, kita bisa paham bahwa di mana kita dapat marah. Misalkan secara akal kita dihinakan harga diri kita. Tapi ini bukan hanya sekedar tidak semerta-merta saya merasa dihina, tidak hanya karena timbangan perasaan ini ya. Lagi-lagi timbangan akal. Ini sudah pada kondisi saya harus marah gitu misalkan ya. Misalkan dihina, dicaci maki, dan hinaan caci makian itu bukan karena salah kita juga gitu. Atau syar'i, agama kita, agama dihina. Makanya ada ayat yang janganlah kalian mengolok-olok agama orang lain sehingga orang lain juga akan membalas mengolok-olok agama ya. Nah, ini berarti secara syar'i sudah misalkan mengolok-olok agama tanpa sebab, bukan karena kita terlebih dahulu dan lain sebagainya. Ini secara syar'i itu mesti ghadab. Ya, kemudian ya. Kita baca dulu ya. Kemudian wal i'tidal ayasduru ghadabuhu fima yambagi wa la yasduru fima la yambagi. Adapun i'tidal adalah ghadabnya, kekuatan amarahnya, kekuatan marahnya itu bersumber dari sesuatu yang memang seharusnya. Ya, manajemen ghadabnya itu tepat itu. Tidak i'tidal itu kan ya, i'tidal itu ya apa ya kalau dalam bahasa kitanya, i'tidal itu pertengahan, i'tidal itu seimbang. Makanya ya satu akar kata dengan adil. I'tidal tepat sasaran, proporsional gitu ya. I'tidal itu. Jadi dia tidak ifrat, tidak berlebihan, juga tidak tafrid, tidak kekurangan, tidak kehilangan kekuatan untuk marah, juga tidak. Sebenarnya kalau karena ya memang ini adalah mengulang kembali apa yang saya pahami dari penjelasan Ustadz Kiai Akbar Soleh, saya mungkin tidak dapat
menjelaskan secara utuh, secara komprehensif pembahasan ini. Tetapi sebenarnya di sini juga dijelaskan selanjutnya bagaimana seseorang dapat memanage langkah-langkah, bagaimana seseorang bisa mengendalikan amarahnya. Tetapi tadi garis besarnya adalah akal dan secara syar'i. Kita punya timbangan akal yang membuat kita bisa menentukan sejauh mana kita bisa marah, di mana kita tepatnya marah dan di mana kita harus menahan amarah. Dan ketika pun memang ada kita di dalam kondisi harus marah, marah kita tidak berlebihan, tidak ifrat juga, walaupun memang kita ada dalam kondisi mesti marah. Kita lanjut ya, baca ya. Wala raiba fi anal i'tidalu laisa madmuman wala ma'dudan minal ghadab bal huwa minas suja'ah. Nah, ini ketika ghadab ini tepat i'tidal ini adalah dari satu keberanian. Suja'ah itu adalah sifat pemberani, sifat lawannya daripada pengecut. Suja'ah ketika kita mampu mengaktualkan quwwatul ghadab ini dengan i'tidal, dengan proporsional, itu adalah satu kekuatan suja'ah masuknya. Suja'ah itu adalah keberanian, kemerdekaan ya, tentunya. Wa tafrid madmuman ma'dudan minal jubn. Nah, dan tafrid, ya, itu istilahnya di sini tafrid itu tadi yang kekurangan. Ini adalah juben, pengecut. Orang-orang yang sudah kehilangan kekuatan marahnya, yafkid faqada ya, kehilangan kekuatan marah, dia adalah orang-orang pengecut. Misalkan dalam kondisi ketika keluarganya akan dibunuh atau keluarganya dipermalukan, dihinakan, dicaci maki tanpa sebab yang jelas, kita karena pengecut juga kayak karena kehilangan amarah, harusnya kita di sana bisa marah. Nah, ini juben adalah bagian daripada pengecut. Warubama kana akhbathu minal ghadab. Idal faqidu li hadhil quwah la himayata lahu wa huwa naqisun jiddan. Wa min atharihi adamul ghairah 'alal haram was-sigar wa nafs wal jawr wa tahmilu dhalu minal ahsa wal madahina fil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wal fahsya walidha killa man istaghdaba falam yaghdab fa huwa himar. Bahkan di sini ada satu kutipan, barang siapa yang dibuat marah, barang siapa seseorang yang dibuat marah tetapi dia tidak marah, itu adalah seorang himar. Himar ini satu ejekan ya dalam budaya Arab ini, seburuk-buruknya ejekannya himar. Ketika Anda dipanggil ya himar ini ya ejekan yang begitu mengejek. Mungkin di Indonesia dipanggil kedelai, kedelai bukan kedelai, susu kedelai dong. Keledai. Nah, ini keledai ini mungkin kalau diterjemahkan wahai keledai gitu kan, kalau ya himar. Tapi artinya tidak sehalus itu gitu kalau orang dalam budaya Arab dipanggil himar ini. Jadi himar itu adalah seburuk-buruknya ejekan yang sangat buruk lah gitu maksudnya. Ya, dinukil di sini sesiapa yang dibuat marah tetapi dia tidak marah, nah, ini dianggap himar. Ya, kemudian di sini juga ada keberanian ya, ada keberanian untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Waqad wasafallahu hiyaru sahabatu bil hamiyatu wasyaddah faqala asyiddau 'alal kuffar. Dalam apa Al-Qur'an asyiddau 'alal kuffar.
ada ya. Jadi berlemah lembut dalam kepada ini dan keras kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir di sini bukan orang-orang yang kafir ya, orang banyak menafsirkan kafir ya, banyak tafsir tentang kafir itu sendiri. Yang jelas di sini maksudnya apa? Asyidda, keras terhadap orang-orang kafir. Orang-orang kafir di sini banyak tafsirnya. Ya tergantung para pendengar mau menafsirkan kufar di sini apa. Tetapi kufar itu maknanya sangat luas, jangan dipersempit, jangan kita monopoli, kita sempitkan kufar ini yang tidak pemahaman dengan kita dianggap kufar, tidak bisa begitu ya. Ya kemudian juga ini ada hadis dari Rasulullah. Kemudian di sini ada tadi kan di sana pembagian tentang ghadab itu bagaimana seharusnya, ada i'tidal yang seharusnya, kemudian ifrat, tafrid. Kemudian di sini di fasl al-ghadab pada penjelasan ghadab itu sendiri. Ghadab minal muhlikatul 'azimah. Ghadab sendiri adalah sesuatu yang membinasakan, sesuatu yang besar dan membinasakan. Warubama ada ila syaqawatul abadiyah, dan dia ada pada kebinasaan yang abadi. Minal kitalil luqat walida qila innahu jununud dafni. Bahkan dikatakan bahwa ya bagian daripada kegilaan ghadab ketika melampaui batas. Nah, bahkan ini ada riwayat dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Qala Amirul Mukminin alaihi salam, al-hadat darba minal junun. Al-hadatu darbu minal junun. Li'annahu sahibuha yandam. Fa illam yandam fa jununuhu mustahakam. Ini menarik sekali ya, qaulnya Sayyidina Ali. Dikatakan bahwa amarah itu, ghadab itu, al-hadah di sini darbu minal junun, setengah daripada kegilaan. Karena sahibuha ya pelakunya, orang yang ghadab ini yandam akan menyesal, nadam akan menyesal. Kalau dia tidak menyesal, fa ilam yandam fa jununuhu mustahakam. Ketika dia tidak menyesal setelah marah, ya kan orang ketika habis marah-marah biasanya kan menyesal. Duh, kenapa saya ini gitu kan. Kenapa saya berlebihan seperti itu dan lain sebagainya. Tetapi kalau tidak menyesal berarti gilanya memang sudah mustahakam, sudah apa? Sudah kanta gitu, sudah benar-benar gila gitu. Mustahakam itu. Rubama ada ila ihtinaq al-hararah wa yurathul maut hujatan. Bahkan di sini orang yang ghadab bahkan banyak kan orang yang gara-gara marah kemudian darah tinggi kemudian stroke gitu kan. Nah, di sini bahkan dijelasin dalam kitab ini amarah ini ghadab ini mewariskan ya yang tentunya ghadab yang ifrat ya, mewariskan kematian secara mendadak, fujatan, al-mautu fuj'ah. Ya, memang betul kita sering kali gitu ya, mungkin entah bagaimana penjelasan medisnya, tetapi tidak sedikit orang yang kita temui gara-gara marah kemudian darah tinggi kemudian stroke, ya akhirnya naudzubillah min dzalik ya. Makanya kita perlu memanage amarah kita supaya tidak mati mendadak. Nah, ini di sini ada riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghadabu yufsidul iman kama yufsidul khal al-asal. Al-ghadab, amarah itu yufsidul iman kama yufsidul khal al-asal.
merusak keimanan. Sebagaimana khal ini apa? Cuka merusak asal madu. Ya, ketika cuka dituang ke dalam madu atau madu dituang ke dalam cuka, ya rusak madu itu kan. Nah, seperti itulah umpama yang diberikan Rasulullah dalam hadisnya, bahwa bagaimana amarah itu dapat merusak keimanan seseorang. Kemudian ada riwayat lagi, inna hadzal qad jumratu minasyaitan. Ya, amarah itu ya bagian daripada lemparan setan. Memang ya sumbernya amarah itu setan ya. Tapi bukan hantu, bukan kuntilanak atau apa. Syaitan itu ya, kita kan punya syaitonia, punya kuat syaitonia ya. Kekuat apa? Ada potensi setan dalam diri kita. Nah, syaitonia ini ya ada dalam di sini ada begitu banyak riwayat mengenai bagaimana amarah membuat seseorang dapat membunuh secara brutal sehingga kehilangan akal sehat, apalagi syariat ya. Syariat sudah tidak mempan lagi ditakut-takuti dengan neraka atau apa gitu, karena akal sehat sudah hilang. Nah, kemudian di sini di terakhir, imkanu izalatul ghadab wa tarku ilaju. Jadi di sini adalah bagaimana membuat si ghadab ini hilang. Hilang itu maksudnya bukan ghadabnya yang hilang, kekuatan ghadabnya tidak hilang ya tadi. Ya tidak. Tetapi yang dimaksud ghadab di sini dihilangkan itu adalah ghadab yang berlebih-lebihan, yang melampaui batas. Dan metode untuk mengobati ghadab ini. Nah, di sini qad ikhtalafa ulamul akhlaq fi imkan izalatil ghad bil kulliyati wa adamihi. Faqila, bahkan di sini para ulama berbeda pendapat tentang izalatul ghadab. Maksudnya menghilangkan ghadab ini. Apakah memang perlu dihilangkan atau tidak bisa dihilangkan, karena berbeda-beda dengan pendapatnya mengenai ghadab ini. Apakah ghadab ini memang bisa dihilangkan, tapi jelas dari atas bahwa tinggal butuh manajemennya. Kemudian di sini ada hadis dari Rasulullah, la yaqdabu lidunya wa idza aghdabul haq lam yasrifuhu ahad wa lam yaqum li ghadabihi syai'an hatta yantasiru lahu. Nah, di sini tidak semestinya kita ghadab untuk urusan-urusan duniawi, untuk lidunya. Ketika kita ghadab untuk urusan kebenaran, hak, ya ini baru bisa boleh kita ghadab di sini. Tetapi ketika masih urusan dunia, misalkan perebutan harta warisan, ya tidak perlu ada ghadab. Bahkan kemarin di dalam berita ada seorang anak, ya sudah dewasa, sekitar umur dewasa, membunuh pamannya dan istrinya karena urusan warisan. Jadi pamannya ini kan karena ghadab. Tidak ada ghadab untuk urusan dunia. Jika kita dihadapkan pada kondisi kita harus marah atau tidak, itu dalam urusan dunia, lebih baik tinggalkan. Sekiranya itu hanya urusan dunia, kecuali ini urusan kebenaran, al-haq,
Kita tidak boleh tinggalkan untuk urusan hak. Tapi juga jangan juga kita bungkus kepentingan kita, dunia kita dengan hak. Wah, ini membela hak. Ana ghadab liilah kalimatil hak, untuk kalimatil hak, untuk kebenaran, untuk hak. Memang kita bisa memonopoli hak gitu, al hak. Kebenaran itu memang kita pemiliknya, sahibul hak kita. Kan ukuran hak itu kan ya harus jelas tolak ukurnya. Kita tidak bisa atas nama kebenaran, jangan sampai kita nanti jatuhnya kepada mengkambing hitamkan kebenaran, padahal membungkus kepentingan kita dengan atas nama kebenaran. Ya, Rasulullah juga di sini, Rasulullah bukan orang yang tidak pernah marah, tetapi Rasulullah marahnya itu adalah marah bukan mazmuman tetapi mamduhan. Rasulullah itu marahnya marah terpuji, marah yang membuat orang yang memuji dia gitu. Memarahnya marah yang tepat sasaran, marah yang adil, marah yang proporsional, sehingga tidak membuat si marah itu tercela. Nah, ini ya. Kemudian di sini kita langsung ke ilajnya. Tsumma ilaju yatawaqqafu ala umur. Ada beberapa ilaj itu obat atau solusi daripada ghadab. Izalatu asbabihi muhijatu lahu. Ida ilaju kullu ilah bihasmi madatuha wa hiya al-ujub wal fakhr wal kibar wal qadr wal lujaj wal mara wal mazah wal istihza wal ta'bir. Di sini elegi yang pertama awal adalah menghilangkan sebab-sebabnya, menghilangkan sebab-sebab daripada ghadab itu sendiri. Ghadab itu muncul karena ada ujub. Kalau yang menarik ketika kita ini, ya kita di sini hampir semuanya sifat-sifat buruk. Adanya merasa istimewa, merasa mulia, merasa besar, merasa kita seorang pemberani, merasa orang yang benar. Kemudian di sini juga saling mengolok-olok dan lain sebagainya. Ada banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan kita akan marah. Ini yang perlu dihindari. Itu solusi yang pertama. Menghilangkan sebabnya, yaitu ya, menghilangkan sebabnya. Karena sesuatu dapat terjadi itu ya tentu ada sebabnya. Sebabnya kita pangkas. Misalkan yang menyebabkan kita ghadab adalah tadi merasa dihina gitu kan. Ya kitanya jangan merasa kita mulia gitu. Kita dianggap tidak penting oleh orang lain. Ya jangan merasa penting gitu kan. Di elege pertama, di solusi pertama adalah ya hilangkan penyebab-penyebab yang membuat kita ghadab itu sendiri. Misalkan kita merasa di nomor 2 kan, berarti jangan merasa Anda nomor 1 gitu. Ketika Anda merasa di nomor 2 kan ya karena Anda merasa nomor 1 dan dianggap nomor 2 ya Anda mungkin, atau merasa dipandang sebelah mata atau merasa lain sebagainya. Di sini tentu ada banyak sekali ujub ya. Ujub itu ada pembahasan di sini tentang ujub juga, definisi dan sebagainya. Kesombongan, ria dan sebagainya yang membuat kita marah. Yaitu menghilangkan sebab-sebabnya. Kemudian yang atsani ayadkur qubhul ghadab wa su'u akibatuhu. Mengingat buruknya ghadab
jeleknya kita lagi marah gitu. Betapa jeleknya kita, ingatlah. Kita ingat-ingat, kalau marah itu betapa muka yang sudah glowing ini jadi tidak indah. Betapa buruk marah itu. Kemudian juga akibatnya juga buruk. Bukan solusi terbaik lah marah itu. Kita ingat, sering mengingat-ingat. Wa ma warada fi syari'ah minadzamu alaihi kama taqaddam. Ya, sebagaimana disebutkan dalam tadi ya di atas bahwa ya ghadab itu akhirnya adalah penyesalan. Tidak ada ghadab yang tidak berakhir pada penyesalan. Kalau tidak menyesal berarti ya gila gitu ya, sudah benar-benar gila tadi di riwayat Sayyidina Ali tadi. Sehingga kita perlu mengingat-ingat akibatnya, akibat buruk. Betapa menjijikan, betapa jelek, betapa buruknya ghadab itu. Kemudian asal yatadzakar ma warada minal madah wa thawab ala daf'il ghadabu fi mawaridihi. Kemudian mengingat betapa baiknya, betapa terpujinya ketika kita mampu menahan ghadab. Nah, disinilah bagaimana kita mampu mengingat bahwa betapa indahnya, betapa manisnya menahan amarah itu. Karena ada banyak sekali ternyata ghadab itu karena salah paham, karena miskomunikasi, karena kita tidak mau mendengar, karena kita terlanjur emosi, karena kita juga kadang-kadang memang kondisinya lagi lelah, lagi letih, capek, kadang-kadang kan di sana mulai timbul masalah. Tetapi ketika kita mengingat bahwa betapa indahnya, betapa baiknya, betapa beruntungnya orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Karena amarah itu capek gitu, marah-marah itu mengeluarkan energi. Ya kecuali Anda tidak punya waktu untuk olahraga, tidak ada waktu untuk nge-gym, tidak ada waktu untuk lari, berenang atau apa, ya marah-marah lah supaya keringetan gitu. Tapi ya capek juga gitu marah-marah, nggak enak juga gitu. Nah, kita ingat-ingat bahwa tidak marah itu enak gitu, marah itu nggak enak gitu kan. Ini tadzakar, harus mengingat-ingat bahwa ya marah itu capek lah. Kalau nggak marah itu ya hemat energi gitu kan. Daripada marah nanti harus capek, habis capek harus makan, boros biaya, nanti makan jadi berkali-kali karena habis marah lapar. Nah, kemudian yang keempat, mengingat bahwa yatadzakar fawaidud didil ghadab, mengingat manfaat-manfaat tidak marah. Tadi kan betapa manfaatnya sabar, berarti kan betapa manfaatnya menahan amarah. Kalau di sini betapa manfaatnya tidak marah. Ya, helm, adanya helm ya, kelembutan. Wa warada minal madah alaihi ma fil akhbar kama yati. Nah, kemudian yang kelima ayuqaddama al-fikru war-ru'yatu ala kulli fi'lin aw qaulun yasduru anhu wa yuhafidu nafsuhu min suduril ghadabin anhu. Mengedepankan pemikiran, mengedepankan pendapat. Ya, kita lagi-lagi tadi ghadab itu ya hampir mayoritas tidak bersumber dari akal sehat, bertimbulnya dari prasangka. Ketika kita ghadab itu, ketika kita mampu menguasai akal pikiran kita, mampu menimbang, mampu bijaksana, mampu adil dalam melihat sesuatu, ya otomatis marah itu akan terda. Kemudian yang ketujuh, ayya'lam annama yaqa'a innama huwa biqada'illahi wa qadri.
Jadi kita mengingat bahwa sesuatu yang terjadi ini adalah sudah ada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ketika ingat apapun yang terjadi, ya ini memang kehendak Allah. Ini sudah Allah atur semuanya. Nah, ketika kita mengingat ini ya akhirnya reda ya. Tadi dari sekian tahapannya tadi yang pertama begini yang akhirnya oh iya juga ya, ini memang sudah ketetapan Allah, kenapa kita harus marah-marah gitu. Kadang kan kita marah itu karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Padahal tidak semua yang kita inginkan itu baik untuk kita, dan tidak semua yang kita benci itu buruk untuk kita. Kemudian ya itu ya tadi ya, mengingat bahwa ini semua adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian atsamin ya tadakkar yang 9 ayat 8 7 sabi atsamin ya tadakkar annal ghadab mardu qulub wa nuqsanul aql. Mengingat bahwa ghadab itu adalah penyakit hati. Ghadab itu penyakit hati dan nuqsan akal, kurang akal. Ya orang-orang yang sedikit akalnya, rendah akalnya. Kendali dirinya bukan atas dasar akal, atas dasar perasaan, atas dasar emosional, atas dasar perasaan yang tidak ada ukurannya. Ukuran perasaan itu apa sih? Nggak ada ukurannya perasaan. Kalau akal kan jelas tolak ukurnya. Kalau perasaan kan masing-masing punya sudut pandangnya masing-masing. Misalkan saya terlihat merasa dipandang sinis, merasa disinisi oleh teman atau apa. Itu kan hanya perasaan-perasaan saja. Kita harus objektif dengan akal. Ya tentu orang-orang yang ini punya penyakit hati ya ketika kita membiarkan penyakit itu ya akan menyebar, akan semakin akut, akan komplikasi nanti. Begitupun dalam jiwa kita, semakin banyak penyakit ya akan komplikasi. Ketika sudah komplikasi, berbagai macam hal-hal buruk akan muncul. Ketika sudah komplikasi, sudah berbagai macam virus, imun jiwa kita juga, bukan hanya tubuh kita yang punya imun jiwa kita terhadap hal-hal buruk lainnya. Ketika seseorang punya ghadab, misalkan ada virusnya ada gosip kan merupakan virus terhadap jiwa kita. Karena kitanya punya penyakit hati ya, mendengar satu gosip tentang kita atau tentang orang lain ya semakin buruk lagi, semakin hancur lagi lah, semakin kita rendah jiwa kita. Ya, kemudian yang ke ada berapa ini ya? Semuanya ada. Ada tsalis asyar. Si ayatadakar anna qadrullahu alaihi afwa wa asyadu min qadratihi ala hadhihi dhaif alladina yagdabu alaihi wa huwa afu min jun. Ya, mengingat bahwa Allah punya kemampuan dengan segala sesuatunya. Ya kita hamba yang lemah dan lain sebagainya. Kemudian al-ashir yatadakar anna man yamdu alaihi ghadbuhu rubbama quwwa wa tashfiru li mufabalatihi wajarat alaihi lisanuhu biidharihi mu'aibi wa syamata bimusa'ib wa yu'addihi fi nafsi wa alihi wa mali wa irdihi. Kemudian yang ke-10-nya mengingat bahwa ghadab itu adalah kekuatan yang harus tepat, yang harus dipertimbangkan dalam berbagai
sudut pandang. Kemudian yang al-hadi asyar, yatafakkar fi sababil ladina yad'u ilal ghaid wal ghadab. Kemudian dia menimbang, berpikir bahwa apa sih sebabnya yang membuat dia ghadab itu? Kenapa sih saya harus marah? Yang 11 ya, kita harus berpikir bahwa kenapa kita harus marah? Apa yang membuat saya marah? Perlukah saya marah? Nah, ada munculkan pertanyaan-pertanyaan terhadap diri kita ketika kita mau marah. Ini juga semua ya tentu saya juga terus belajar ya. Kemudian yang atsani asyar, ya'lamu anna Allah yuhibbu minhu alla yaghdab wal habib yakhtaru. Ya, Allah menyukai orang-orang yang mampu menahan amarah, yang tidak suka marah. Ini atalis asyar, yatafakkar fi kufi suratihi wa harakatihi yang ghadabihi. Berpikir bahwa ketika kita ghadab itu betapa jeleknya. Ya, cobalah ngaca gitu, atau mungkin perlu divideoin ya ketika kita marah, betapa buruknya gitu. Mimik wajah kita, perlakuan kita ketika kita di video. Atau lihatlah orang marah gitu, kok dia cantik ganteng-ganteng, ketika marah kok jelek ya, keluar jeleknya. Nah, dia berpikir sampai di sini di kitab ini highlightsnya, memikirkan bagaimana ketika orang ghadab ini. Itu saja mungkin sampai di highlights. Tentu banyak sekali yang saya lewat karena begitu detail ini, daqiq kitab ini. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Terima kasih banyak kepada pengampu mata pelajaran akhlak irfani dalam kitab Jami'us Sa'adat ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Lakum minkum khidmat safawa dan maqadar wallahu muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, sesungguhnya kami tidak memiliki ilmu apapun kecuali apa yang Kau ajarkan kepada kami. Engkau lah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.